Nah, selanjutnya ada penyampaian materi dari pembicara kedua, yaitu Mbak Ita Nugrahini Puspitasari, yang merupakan konsultan senior di Cognoscenti Consulting Group. Beliau sudah banyak membantu pendampingan organisasi, baik di kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan swasta, dalam pengembangan peta proses bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Ita, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya sudah cukup terdengar? Cukup. Oke, baik. Nah, tadi seru banget ya, ada yang dapat door prize nih. Nah, jangan bersedih hati Bapak dan Ibu. Untuk sesi kali ini mungkin siap-siap catatannya, nanti kalau ada mau hadiah lagi ya. Oke, nah tadi kita sudah sama-sama mendengar nih terkait konsep dari penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permenpan yang telah disampaikan oleh Bapak Martinus. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan terkait metode penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permenpan. Mungkin tadi di awal ya Pak Martinus juga sudah coba singgung Bapak dan Ibu ada 2 metode. Nah, tapi sebelum kita memperdalam nih, nanti Bapak Ibu siap-siap ya catatannya untuk berebut door prize. Oke, saya ingin memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu. Jadi saya Nugrahini Puspitasari atau biasa disebut Puspita atau banyak yang manggil Mbak Ita, adalah konsultan di Cognoscenti Consulting Group yang sudah banyak mendampingi kementerian maupun lembaga pemerintah daerah dalam penyusunan peta proses bisnis. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah lihat YouTube ya, mungkin nanti sambil dilihat YouTube kita di Cognoscenti. Nah, tidak perlu berlama-lama, mungkin karena tadi sudah Pak Martinus sampaikan nih cukup banyak gitu ya, sangat lengkap. Nah, saya di sini akan meneruskan sebetulnya urgensi dari proses bisnis itu sendiri apa. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu banyak bertanya-tanya ya, apa sih itu proses bisnis gitu kan? Kenapa disebut-sebut dari tadi gitu ya? Oke, saya mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita penggal kata peta proses bisnis ya, saya highlight di sini prosesnya. Proses itu merupakan sebuah kegiatan di mana dia merubah input menjadi output yang bernilai tambah. Dalam hal ini mungkin saya analogikan. Tadi ada dari Bu Laila ya, Pemkot Bekasi, ada dari Pak Yurnelis dari Dinkes DKI. Nah, misalnya gini Bapak dan Ibu, di Pemkot Bekasi itu sendiri tentu saja akan ada situasi atau program-program yang mungkin harus dicapai gitu ya di setiap tahunnya. Biasanya itu akan tertuang dalam dokumen Rensra atau dokumen-dokumen RPJMD misalnya. Nah, di mana situasi prioritas tersebut akan mempengaruhi kita tentunya dalam hal ini kita ada ASN tentunya, kemudian misalnya ada input-input sumber lain supaya kita menjalankan sebuah kegiatan atau program kerja untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, bisa saya sampaikan aktivitas atau program kerja itu tadi di mana kita merubah tadi input menjadi output yang bernilai tambah supaya hasil kerja kita nih bernilai tambah kepada stakeholder kita. Nah, proses yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari itu adalah kita sebut dengan proses. Nah, kemudian output atau di sini disebut dengan produk langsung yang akan Ibu keluarkan dari sebuah kegiatan atau proses tersebut itulah yang kita ukur dalam kinerja atau performance, di mana nanti output dari pekerjaan Bapak dan Ibu tentunya akan menjadi atau mengeluarkan sebuah output atau outcome gitu kan, ya nanti outcome ini akan menyasar apakah memang pekerjaan kita selama ini sudah mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai oleh instansi kita. Nah, dalam hal ini, di organisasi Bapak dan Ibu tentunya terdapat visi, misi, dan tujuan pendirian di sebuah organisasi. Nah, kemudian kita juga kenal ada sasaran strategis di lingkup kementerian, lembaga, atau instansi Bapak dan Ibu tentu akan ada sasaran-sasaran ya, misalnya sasaran di tahun 2020 sampai 2024, apa saja sasarannya. Nah, kemudian sasaran-sasaran tersebut pasti tentunya Bapak Ibu tidak asing, pasti menurunkan dengan dari sasaran inisiatif strategis tersebut akan diturunkan ke dalam program-program maupun kegiatan yang akan Bapak Ibu jalankan di tahun tersebut, tentunya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya di kementerian atau di lembaga kita kenal dengan Rensra atau misalnya dari ada dokumen RJ
Nah, RPJMD daerah, kemudian misalnya di Sekda itu sendiri ada Renstra dan lain sebagainya. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu terkait ada hal-hal prioritas misalnya ya. Di tahun berjalan Bapak dan Ibu itu melakukan apa saja dalam dokumen Renstra maupun RPJMD itu sendiri. Nah, di sini saya berikan contoh. Nah, ini kebetulan saya juga mendampingi di Kementerian Luar Negeri dan ini saya beri contoh di Pemkot Blitar yang saya dampingi. Nah, mereka ada dokumen Renstra dan tentu pasti Bapak Ibu juga sudah punya di instansi terkait Bapak dan Ibu. Nah, selain dokumen Renstra atau RPJMD di sini atau RJPP ya misalnya di BUMN misalnya. Nah, pasti juga Bapak dan Ibu kenal ada dokumen ini dan ini sangat tidak asing dengan Bapak dan Ibu. Pasti Bapak Ibu tahu ini dokumen SOP dan setiap menjalankan kegiatan pasti Bapak dan Ibu ada dokumen SOP untuk pelaksanaan sebuah kegiatan tertentu. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita gitu ya memastikan kegiatan operasional yang kita kerjakan sehari-hari gitu ya, kita selalu mengerjakan SOP yang selalu berulang, itu akan pasti mencapai seluruh sasaran-sasaran atau inisiatif strategis yang sudah tertuang dalam Renstra maupun RJPMD-nya Ibu, Bapak Ibu sendiri. Nah, ini yang akan saya jabarkan lebih lanjut Bapak dan Ibu. Jadi dalam dokumen Renstra yang mungkin bersifat jangka panjang dan prioritas tadi akan ada ya inisiatif strategis yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan ada dokumen SOP yang bersifat rutin, bersifat detail gitu ya di unit kerja Bapak dan Ibu. Nah, cara menghubungkan ini semua Bapak dan Ibu itu adalah jawabannya melalui peta proses bisnis atau di sini saya gambar dengan jembatan. Jadi di sini lebih mudahnya adalah peta proses ini yang akan menjembatani bagaimana sih gitu ya kerja operasional Bapak dan Ibu yang sudah sehari-hari nih dan rutin memang untuk mencapai sasaran yang sudah ada atau ditetapkan oleh sebuah instansi atau perusahaan dalam dokumen jangka panjangnya atau tadi kita sebut Renstra atau RPJMD atau kalau di BUMN itu RJPP dan lain sebagainya. Intinya bagaimana sih gitu ya kita menggunakan metodologi ini sebagai memang memastikan. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu mengerjakan hal yang itu-itu saja gitu ya setiap hari tapi ternyata tidak mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi kita. Nah, peta proses bisnis ini juga tadi Pak Martinus sudah sampaikan ya terkait RACI, jadi nanti juga bisa nih Bapak dan Ibu sebagai tools atau bahan ketika kita memetakan atau melakukan evaluasi untuk struktur organisasi kita yang tadi Pak Martinus mungkin sudah singgung dengan metode RACI. Oke. Nah, saya di sini tidak berbicara terkait RACI, mungkin nanti kita akan bertemu dengan sesi selanjutnya. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan tadi konsep yang Pak Martinus sampaikan terkait dasar Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 terkait penyusunan peta proses bisnis. Nah, jadi dalam penyusunan Permenpan tersebut ini ada ceritanya Bapak dan Ibu. Di sini dulu lahirnya Permenpan itu adalah kita ingin membuat roadmap gitu ya terkait bagaimana sih proses bisnis di Indonesia itu memang secara keseluruhan. Nah, saya beri kenalan ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sering kenalnya dengan proses bisnis di lingkup kementerian atau lembaga atau instansi Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah di lingkup 3 Romawi. Nah, sedangkan kita naik sedikit ke atas misalnya untuk lingkup misalnya kementerian koordinator yang memang membawahi kementerian-kementerian itu nanti peta proses bisnisnya itu adalah lingkup 2 Romawi. Jadi dia helikopter view-nya lebih atas lagi. Nah, kemudian untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah itu ada lingkup 1 Romawi. Dan kalau kita turun ke bawah, misalnya ya, di sebuah instansi, contohnya tadi ada dari, misalnya di sini, misalnya dari Kementerian Perindustrian, dia akan ada eselon-eselon 1 yang untuk mereka atur sendiri. Nah, di eselon 1 ini, nanti mereka juga boleh menyusun sebuah peta proses bisnis, itu adalah lingkup 4 Romawi. Atau dalam hal ini misalnya antar OPD dalam satu Pemda itu sendiri.
Oke, singkat cerita, gambar yang saya paparkan ini Bapak dan Ibu, ini adalah mandat peraturan perundang-undangan yang tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Bapak Martinus. Kemudian tadi saya juga singgung terkait Renstra atau RPJMD dari instansi Bapak dan Ibu atau RJPP dari instansi Bapak dan Ibu. Nah, dua hal ini Bapak dan Ibu yang mendasari kita akan menyusun tadi ya, peta proses bisnis di lingkup 3 Romawi itu sendiri, yang dimana nanti proses bisnis ini akan juga menjadi orang tua gitu ya, atau dia menjadi payungnya ketika kita menyusun SOP makro atau SOP lingkup kementerian atau lembaga. Nah, tadi juga saya sudah singgung bahwa di bawahnya lagi nanti akan ada peta proses di lingkup 4 Romawi gitu ya, tadi antar UK1 dalam satu kementerian maupun lembaga atau antar OPD dalam satu Pemda. Nah, kemudian biasanya memang Bapak dan Ibu sudah ada nih SOP ya yang lahir gitu kan. Mbak, di kita tuh belum ada nih peta proses bisnis. Biasanya kita punya SOP-SOP. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Permasalahan ini tidak hanya ada di instansi Bapak dan Ibu. Memang biasanya kita akan ada SOP di unit Bapak dan Ibu, tapi kita coba bangun nih. Kita bangun orang tuanya dulu. Kan tidak mungkin nih anak tanpa orang tua. Jadi memang pentingnya kita membangun sebuah peta proses bisnis ini adalah sebagai wadah atau helikopter view. Memang SOP-SOP yang sudah ada tadi ya di lingkup unit kerja Bapak dan Ibu itu memang akan menyasar tadi ya Renstra atau RPJMD yang sudah disusun. Oke, dalam hal ini tadi mungkin Pak Martinus juga sudah sedikit menyinggung gitu ya, terkait tadi Bu Laila ya menjawab CFM atau Cross Functional Map. Nah, Ibu sedikit lebih maju nih daripada saya menjelaskan, jadi coba saya ulangi lagi ya. Jadi tadi yang Pak Martinus sampaikan terkait Cross Functional Map itu adalah menggambarkan cross ya, lintas unit kerja Bapak dan Ibu. Kalau tadi di proses bisnis ini ya lingkup 3 Romawi atau kementerian yang tadi saya sampaikan di sini, lingkup kementerian, dia akan ada eselon 1 gitu ya di bawahnya. Bagaimana sih gitu ya kita memastikan seluruh kegiatan ini pasti kita melakukan koordinasi antar eselon. Tidak mungkin gitu ya, misalnya di dalam satu direktorat jenderal atau di dalam satu direktorat tidak ada kerjasama dengan direktorat-direktorat lain gitu. Nah, bagaimana kita memetakan koordinasi gitu ya, supaya tidak silo thinking itu tadi, itu adalah juga pentingnya sebuah peta proses bisnis. Nah, kalau untuk di lingkup 4 Romawi, itu ya tadi ya, misalnya dia eselon 1, di bawahnya akan ada banyak eselon 2, atau misalnya di sini pemerintah daerah, di sini ada satu OPD dengan OPD yang lain. Bagaimana mereka melakukan cross functional atau melakukan koordinasi itu tadi lintas sektoral. Nah, itulah hakikatnya sebuah proses bisnis Bapak dan Ibu. Nah, tadi mungkin belum tergambar ya, apa sih itu peta proses bisnis, Mbak? CFM tuh kayak apa? Mbak itu tuh menjelaskan cross functional tuh seperti apa, cara kita membangunnya tuh seperti apa sih, gitu. Nah, itu yang akan saya jawab dengan paparan selanjutnya terkait metode penyusunan proses bisnis. Jadi mungkin tadi ya Pak Martinus juga sudah menyampaikan Bapak dan Ibu, di dalam Permenpan itu sendiri ada mungkin Bapak Ibu nanti bisa cross check ya di bab 3 terkait tahapan penyusunan proses bisnis. Nah, di situ tertera bahwa penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah itu ada 4 tahap, Bapak dan Ibu. Tahap yang pertama ini adalah tahap persiapan dan perencanaan. Tahap yang kedua yaitu adalah tahapan pengembangan, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan penerapan atau implementasi, tahapan yang keempat ini adalah tahapan pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk tahapan pengembangan atau penyusunan tadi sudah disinggung ya oleh Pak Martinus BPMN, kemudian ada gambar flowchart atau 3 dimensi yang akan saya lebih perdalam setelah ini. Nah, ini jangan bingung Bapak dan Ibu, dua-duanya sama-sama betul. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Mbak, kita menggambar dengan BPMN yang dia salah, atau misalnya ada lagi yang bilang kita gambar dengan flowchart yang BPMN salah. Dua-duanya itu benar Bapak dan Ibu. Jadi memang keduanya ini sudah masuk di dalam Permenpan RB terkait tahapan penyusunan. Bisa Ibu cek sendiri, di situ ada 2 metode yang bisa kita gambar, tapi dalam hal ini saya akan memperdalam terkait 3 dimensi. Nah, terkait apa sih bedanya BPMN atau 3 dimensi, mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam webinar atau bimbingan
BIMTEK Cognoscenti selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika nih ya Bapak dan Ibu sudah menyusun dalam BPMN atau versi 3 dimensi itu tadi, nah, selanjutnya adalah yang paling penting tahap penerapan Bapak dan Ibu. Jadi, jangan sampai nih proses bisnis yang udah Bapak Ibu susun dengan susah payah gitu ya, ini tidak diimplementasikan. Nah, mulai dari ketika sudah ada kita pengesahan, kemudian jangan lupa didistribusikan Bapak dan Ibu kepada unit kerja. Jadi, jangan sampai nih hanya misalnya Biro Ortala saja yang mengetahui, atau misalnya bagian Renstra saja yang mengetahui gitu ya. Jadi, pentingnya proses bisnis itu supaya kita semua di instansi ini adalah tadi mengetahui proses kerja kita dan menghilangkan silo thinking itu tadi. Nah, setelah didistribusikan, tentunya akan kita simpan, kita manfaatkan, dan jika ada perubahan, ya ini akan nanti kita evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri, di Permenpan sudah menulis minimal setiap 1 tahun sekali, Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah disusun, itu jangan lupa dicek-cek lagi gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya ternyata ada alur yang berbeda nih, tidak kita evaluasi. Nah, berarti kan tahap keempat ini belum kita lakukan. Nah, tadi Pak Martinus sudah menyinggung gitu ya terkait peta lintas fungsi. Nah, tadi yang sudah Pak Martinus sampaikan itu adalah salah satu gambar Bapak dan Ibu. Jadi di dalam metode penyusunan proses bisnis dalam tadi ya metode 3 dimensi tentunya dalam hal ini itu kita kenal ada 4 gambar Bapak dan Ibu. Saya ulangi ya, dalam metode penyusunan proses bisnis dengan metode 3 dimensi atau flowchart itu kita kenal ada 4 gambar. Oke, gambar yang pertama dan yang kedua ini berada dalam dimensi yang pertama yaitu dimensi proses dan proses. Nah, dalam hal ini bagaimana sih kita mengcapture atau mengkelompokkan gitu ya seluruh kegiatan atau program kerja yang ada di Bapak dan Ibu itu kita coba folder-folder atau kita kelompok-kelompokkan dalam sebuah gambar gitu ya. Mungkin kalau kita analogikan laptop gitu ya. Laptop Bapak dan Ibu berjuta-juta file gitu ya yang ada di laptop. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu mengelola gitu ya banyak folder ratusan file yang ada gitu kan. Kan kalau tidak kita folder pasti bingung gitu kan. Nah, untuk memfolder-folder itu tadi supaya memudahkan kita, itu adalah kita coba folder-folder misalnya sesuai misalnya yang satu file jenis musik gitu kan, file musik, yang satu file kerjaan kantor gitu misalnya, satu file pribadi gitu. Nah, seperti folder-folder yang tadi saya contohkan misalnya di laptop, nah itu juga yang kita lakukan pada peta proses di lingkup kementerian, seperti itu, kementerian, lembaga, atau instansi Bapak dan Ibu. Kita coba folderkan nih, tentu kalau Bapak Ibu membaca ya dokumen Renstra, itu kan banyak ya, banyak program, banyak kegiatan, gimana nih caranya kita memang memastikan itu semua gitu kan. Kita coba klaster Bapak dan Ibu, klaster kegiatan-kegiatan itu dengan klaster yang sejenis, nah itulah kita coba petakan dalam peta proses. Jadi itu akan menggambar proses dan proses. Nah, nanti dalam folder-folder itu Bapak dan Ibu tentunya akan ada subfoldernya gitu ya. Misalnya di musik saya klik gitu. Oh, ada yang memfolderkan misalnya lagu keroncong gitu kan. Misalnya ada lagi lagu pop gitu. Nah, folder-folder itu tentunya dengan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya saya contohkan Mbak Sofi dengan Mas Iqbal, tentunya pemfolderan musik ini juga berbeda. Misalnya Mbak Sofi berdasarkan penyanyinya gitu kan. Kalau Mas Iqbal misalnya berdasarkan genre lagunya. Nah, begitu juga dengan proses bisnis di kementerian atau lembaga Bapak dan Ibu, tentunya antara satu folder di kementerian, lembaga, atau instansi Bapak dan Ibu akan berbeda gitu ya kebutuhannya dengan instansi-instansi lain. Nah, inilah yang membuat unik gitu. Peta proses ini tidak bisa dicontoh gitu Bapak dan Ibu karena memang uniqueness ini tadi di setiap kementerian akan berbeda. Nah, itu tadi sub-folder yang saya contohkan itu tadi itu adalah subproses atau dia turunan dari peta proses itu sendiri, klaster turunan dari peta proses. Nah, sama dia masih menggambarkan proses dan proses.
Kemudian, untuk gambar selanjutnya di dimensi kedua, ini adalah gambar peta relasi. Nah, peta relasi itu apa, Bapak dan Ibu? Dia di sini, lihat dimensi, ada dimensi proses atau kegiatan dengan unit kerja. Ya, jadi peta relasi adalah peta atau gambar gitu ya, yang menggambarkan hubungan misalnya proses dengan unit kerja atau stakeholder mana saja nih gitu ya, yang berperan gitu dalam kegiatan sebuah proses atau sebuah kegiatan. Itu akan kita gambarkan dalam peta relasi. Nah, kemudian puncak dari penyusunan sebuah peta proses bisnis ini ada dimensi yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang tadi Pak Martinus sudah berulang kali sampaikan, peta lintas fungsi atau cross functional map atau kita kenal dengan CFM. Nah, peta lintas fungsi ini hakikatnya akan menjabarkan proses yang tadi sudah kita gambarkan gitu ya, sudah kita klaster dengan unit kerja mana saja ya di lingkup Bapak dan Ibu, berperan rangkaian aktivitasnya seperti apa atau sequence of activities seperti apa. Nah, hakikatnya itu akan tergambar dalam sebuah peta lintas fungsi ini Bapak dan Ibu. Oke, saya beri contoh. Nah, mungkin ini saya sedikit aja ya, karena nanti kita akan ada, kalau ingin lebih intim gitu ya, atau lebih memperdalam lagi nih pembahasan terkait bagaimana sih penyusunannya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sofi, mungkin nanti bisa Bapak Ibu mendaftar di sesi selanjutnya, yaitu BIMTEK. Nah, di sini saya mau ngasih clue sedikit Bapak dan Ibu. Jadi tadi Rensra gitu ya, silakan Bapak jabarkan, atau Bapak Ibu jabarkan kegiatan yang ada gitu. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut kita klaster tadi ya Bapak dan Ibu. Saya sampaikan kita klaster mana kegiatan-kegiatan yang sejenis. Nah, dalam hal ini misalnya di sini saya menemukan ada administrasi perkantoran di sini juga ada, kemudian kegiatan sarana prasarana juga ada, di sini sarana prasarana juga ada. Nah, kemudian kita coba petakan atau kita folder. Nah, dalam hal ini contoh ya. Ini adalah gambar tadi folder yang pertama adalah peta proses. Nah, ini saya coba petakan dalam satu folder pengelolaan aset daerah dan dukungan kedinasan. Nah, dalam hal ini misalnya saya buat subfoldernya ada barang jasa, ada sarana prasarana, layanan kedinasan gitu ya, BMD. Nah, tadi yang ini terkait sarana prasarana. Nah, ini kalau kita klik di folder BLT yang ke-10 akan ada sub lagi sarana prasarana. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, silakan Bapak Ibu klasterisasi. Nah, saya beri contoh yang kedua. Nah, misalnya ada terkait program-program kesehatan gitu ya Bapak dan Ibu. Di sini mulai dari obat, kemudian upaya kesehatan, kemudian promosi, misalnya kemudian pengawasan obat makanan, ini terkait kesehatan semua. Oke, kita coba klasterisasi menjadi dalam satu folder. Oke, kita letakkan misalnya ya, saya akan memberikan folder yang pertama pengelolaan kesehatan masyarakat. Nah, ini terkait kesehatan semua adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan terkait pengelolaan, mulai dari perencanaan, misalnya pelaksanaan, monitoring, evaluasi terkait kesehatan. Saya coba buat folder. Nah, ini tadi ya, ada tadi promosi, kalau kita lihat di sini. Ini ada promosi, kemudian ada pengawasan obat makanan, kalau kita lihat di sini pengawasan obat makanan gitu ya. Misalnya standarisasi kesehatan adalah termasuk perbaikan gizi, pengembangan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini coba saya folderkan. Nah, folder ini Bapak dan Ibu, ini merupakan konsensus building atau memang kesepakatan dari tim yang menyusun. Jadi, saya ingin menyampaikan ada 3 prinsip dalam penyusunan peta proses bisnis, mungkin bisa Bapak Ibu catat ya supaya tidak lupa. Yang pertama adalah kotak yang kita kelompokkan ini adalah kotak ini bukan unit kerja Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kotak ini merupakan aktivitas atau kegiatan dan bukan unit kerja. Jadi dalam hal ini misalnya, ada aktivitas anggaran Mbak, ini mah pasti orang keuangan aja kan gitu. Enggak Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai peserta gitu ya, itu juga punya peran dalam kegiatan pengelolaan anggaran misalnya. Atau misal lagi SDM, tata laksana dan lain sebagainya. Nah, ini kotak ini bukan unit kerja. Kemudian yang kedua adalah simpler is better. Jadi banyak nih Bapak dan Ibu bikin folder, ada yang sampai 12, ada yang sampai 17, ada yang sampai 20 misalnya. Dengan folder yang hanya misalnya 11, tapi sudah mencakup keseluruhan dari kegiatan instansi Bapak dan Ibu. Nah, folder yang hanya 11 ini itu lebih baik
gitu. Jadi memang kita tidak perlu sampai banyak-banyak folder gitu ya Bapak dan Ibu, lebih simpel lebih baik seperti itu. Tapi catatannya simpel ini sudah mengcapture keseluruhan kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan yang ketiga adalah konsensus building. Jadi memang kotak-kotak ini misalnya namanya, Mbak saya nggak serp nih namanya pengelolaan standarisasi, karena misalnya kegiatan yang kita lakukan itu hanya perencanaan loh. Nanti misalnya pengesahannya di unit kerja lain atau di misalnya OPD lain gitu. Misalnya ini boleh. Nah, nomenklatur-nomenklatur yang kita gunakan ini berdasarkan kesepakatan tentunya dari tim penyusun Bapak dan Ibu. Jadi tadi ya ada 3. Yang pertama, kotak ini bukan unit kerja. Yang kedua, itu adalah simpler is better. Jadi lebih sedikit itu lebih baik, tapi mengcapture semua kegiatan kita yang ada. Nah, yang ketiga tadi ini adalah dibangun berdasarkan konsensus building. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini saya akan memberikan contoh-contoh nih yang sudah saya dampingi di beberapa kementerian maupun lembaga atau instansi di sini ya. Nah, contohnya di sini Kementerian Luar Negeri. Wah, jangan shock dulu ya, lihat gambarnya penuh jaring laba-laba di sini. Nah, di sini ini adalah sebuah peta proses yang sudah jadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi yang mungkin di sini ya gambarnya di sini belum ada garis-garis, nah ini sebetulnya belum selesai Bapak dan Ibu. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih bisa dibilang belum selesai gitu ya. Nah, ketika kita sudah menggambarkan folder-folder ini ya, kita coba capture ini adalah peta proses gitu ya. Misalnya contohnya ini di Kemlu yang kemarin saya dampingi. Kemudian misalnya ini juga ada di DPD. Kemudian nanti misalnya contoh di MOVA kedua ini atau folder yang kedua saya buat subfoldernya lagi. Contohnya ini misalnya. Ini salah satu kemarin yang saya dampingi di Kemlu. Kemudian misalnya yang di DPD ini saya capture yang DPD 1 misalnya. Nah, ini subfoldernya. Tadi ada folder di peta proses, subfoldernya itu peta subproses. Nah, kemudian peta relasi yang nanti ini contohnya di Kementerian Luar Negeri ya. Misalnya tadi ada satu proses terkait, saya contoh diplomasi politik. Nah, unit kerja mana aja nih yang berperan gitu nanti silakan dipetakan. Begitu juga dengan, nah contohnya di sini di DPD juga nanti unit-unit mana yang berperan itu silakan Bapak Ibu petakan. Nah, nanti akan ada misalnya tadi ya sudah ada kegiatan, sudah ada unit kerjanya gitu ya. Nah, ini coba kita gambar dalam tadi ya puncaknya dari proses bisnis adalah peta lintas fungsi atau cross functional map. Jadi Bapak dan Ibu ini coba kalau saya zoom di sini misalnya terkait kajian isu-isu ini di Kementerian Luar Negeri akan ada misalnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, ada perwakilan RI, stakeholder dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah tadi kita coba petakan dalam peta relasi Bapak dan Ibu. Nah, tapi peta relasi itu belum menunjukkan apa nih perannya dia gitu kan. Nah, itulah yang akan kita petakan dalam lintas cross fungsional ini Bapak dan Ibu hakikatnya. Jadi di sini bisa kita lihat cross fungsional dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Nah, saya kasih contoh yang lain misal di sini di DPD. Di sini juga ada dari Biro Persidangan 1 bekerja sama dengan Biro Persidangan 2. Bagaimana nih alur lintas unitnya? Inilah yang tergambar dalam peta lintas fungsi. Kayak contoh lain, misalnya di Badan POM. Nah, di sini bagaimana nih alur proses? Nah, di sini ada rapat harmonisasi melibatkan siapa saja. Nah, inilah Bapak dan Ibu urgensinya ini adalah supaya kita menghilangkan ego-ego sektoral atau silo-silo thinking itu tadi. Jadi bagaimana kita duduk bersama gitu ya, duduk bareng nih gitu kan, melaksanakan sebuah kegiatan supaya mencapai tujuan atau sasaran yang sudah dikeluarkan dalam dokumen Rensra atau dokumen jangka panjang lainnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah menggambarkan ini tentu akan kita lihat mungkin di sini ya. Di sini akan ada tanda hubung nih Bapak dan Ibu. Kalau perhatikan misalnya saya zoom di sini dalam melakukan tindak lanjut gitu ya. Nah, tindak lanjut ini nanti akan masuk ke misalnya kegiatan diplomasi, kemudian diplomasi politik, diplomasi ekonomi atau juga kekonsuleran gitu ya. Nah, nanti hakikatnya kegiatan-kegiatan ini itulah yang kita gambarkan Bapak dan Ibu dalam garis-garis laba-laba ini nih, garis keterhubungan.
Jadi jangan pusing dulu gitu ya Bapak dan Ibu, dan jangan apa ya, kalau sudah menyusun satu proses ini sebetulnya ini belum selesai karena nanti akan perlu kita lihat hubungan antar prosesnya itu tadi. Mungkin kalau kita mengulang ya tadi Pak Martin sudah sampaikan di pasal kedua terkait Permenpan bahwa peta proses itu akan menjelaskan hubungan antar kerja gitu ya, organisasi itu sendiri. Nah, hubungannya itu terlihat nih di sini. Oh, misalnya di MOFA 1, oke, terlihat nggak ya di sini misalnya ada isu perbatasan wilayah akan masuk ke diplomasi, kemudian dan lain sebagainya, contoh-contohnya. Nah, detailnya nih Bapak dan Ibu, ini tuh kegiatan apa sih gitu ya. Itulah yang perlu kita lihat dalam kegiatan peta lintas fungsi yang tadi sudah satu-satu dijabarkan ini Bapak dan Ibu. Yang tadi sudah Pak Martino sampaikan juga akan ada puluhan atau ratusan ya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, memang biasanya seperti itu. Akan ada ratusan kegiatan yang memang akan tergambarkan dengan jelas gitu ya. Kalau kita tadi Pak Martinus sudah mencontohkan dengan aplikasi Progresia misalnya. Nah, ini jika sudah masuk digitalisasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih terkait garis-garis laba-laba ini gitu, karena semua nanti akan terdigitalisasi gitu. Jadi kita tinggal satu klik gitu ya, misalnya di biro, misalnya saya di biro persidangan 1 akan melakukan kegiatan apa, nanti saya klik, nanti dia akan lanjut ke kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan ini sudah masuk dalam digitalisasi itu tadi yang Pak Martinus sudah singgung di awal. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu, jadi puncaknya ya, kita ada menggambar peta proses, saya ulangi lagi, ada peta proses, ini ya, kemudian peta subprosesnya, kemudian nanti ini peta subproses, kemudian ada peta relasi, kemudian peta lintas fungsi. Nah, setelah peta lintas fungsi, jangan lupa digambar keterhubungannya Bapak dan Ibu. Dan lebih bagus lagi nanti masuk ke e-gov-nya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian karena waktu yang sangat singkat ini ya. Mungkin nanti jika ingin memperdalam lagi terkait bagaimana sih Mbak nyusun, kemudian bagaimana sih nanti kita menggambar ini, hakikatnya seperti apa, nanti kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya, di webinar atau BIMTEK Cognoscenti selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Ita atas materinya yang cukup padat ya. Oke, jadi kita sudah lihat tadi kedua pembicara sudah menyampaikan materinya. Diucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu secara virtual Ibu Bapak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Demikianlah acara Cognoscenti webinar dengan tema konsep dan metode penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu.